Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadar Rasulullah. Allahumma barik lana. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam Muhammad alladhi wa'ata innaka la tukhliqul mi'ad ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang utama,
kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini Allah masih melimpahkan karunia-Nya yang sangat besar, yaitu iman dan Islam serta nikmat kesehatan yang kita rasakan sampai dengan detik ini. Oleh sebab itu wajib kita syukuri dalam wujud syukur yang sebenar-benarnya, yakni dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya, seraya melaksanakan semua apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa konsekuen dan istiqamah dalam mengikuti tuntunannya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bangsa Indonesia sudah terkenal di jajaran dunia bahwa orang Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari kolong langit ini sudah terkenal bahwa negara kita adalah merupakan negara terbesar mayoritas Islam di dunia. Tidak bisa dipungkiri, sekalipun negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, Madinah, Turki dan lain-lain negara Arab masih di bawah negara Indonesia. Ini adalah merupakan kuantitas yang sangat menakjubkan bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi sangat disayangkan jumlah yang begitu banyak tidak menjadikan kita umat yang begitu kuat. Bahkan sebaliknya, umat kita adalah umat yang sangat lemah, bahkan hanya dipermainkan oleh segelintir orang-orang yang minoritas. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat sebuah tema, sebuah judul, ciri-ciri orang yang mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhan. Karena ini adalah merupakan salah satu kelemahan umat Islam yang ada di Indonesia, karena banyak meninggalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Banyak sekali yang kita tinggalkan, saudara-saudara. Saya akan mencoba mengangkat sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara paripurna, sempurna segalanya. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini adalah merupakan peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Jadi selain orang yang beriman, Allah tidak memperingatkan. Allah begitu kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman, maka selalu diperingatkan dengan ayat-ayatnya. Maka Al-Quran di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap sama sampai dengan detik ini. Kitab yang sangat monumental, diakui oleh seluruh jajaran dunia di kolong langit ini.
Kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak bisa diragukan oleh seluruh dunia dan sangat terbukti dari segala kondisi dan situasi. Sampai dengan detik ini Al-Quran adalah kitab yang mudah dihafal oleh umatnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kami belum pernah mendengar orang yang di luar Islam menghafal kitab sucinya sampai sedetail. Akan tetapi anak-anak kaum muslimin, penerus generasi kaum muslimin menghafal kitab Al-Quran, menghafal kitab-kitab hadis Rasulullah SAW, menghafal kitab-kitab tafsir Al-Quran di luar kepalanya. Subhanallah. Karena ini adalah mengandung keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri sebagai pengamal atau pengikut yang melaksanakan amalan Islam ini secara kafah, pertama saya sampaikan, terlihat dia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran itu atau Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini bukan hanya untuk umat Islam, akan tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekali lagi saya sampaikan, Al-Quran adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Tidak bisa dipungkiri oleh semua manusia. Bahkan digambarkan, sering saya sampaikan, di dalam Al-Quran digambarkan kehidupan umat Islam seperti tawon, seperti lebah. Ada 4 kelebihan daripada lebah ini. Salah satunya, lebah ini selalu memakan yang baik, mengeluarkan yang baik, yaitu madu. Dan setiap dia singgah tidak pernah ada dahan yang patah, sekalipun dia banyak sekali jumlahnya, tidak pernah ada. Ini adalah merupakan salah satu ciri khas kaum muslimin dimanapun berada di permukaan bumi ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini bahwa Islam ini telah sempurna. Ini adalah merupakan ciri khas orang yang telah mengikuti Islam secara kafah. Meyakini bahwa Islam ini telah sempurna adanya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyampaikan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi, aku telah maklumkan, telah umumkan kepada kalian semua kata Allah, bahwa hari ini adalah merupakan penyempurnaan kata Allah. Telah kusampaikan Islam ini kepada kalian, telah kucukupkan nikmatku kepada kalian semua. Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat jeli, yang sangat ketakutan pada saat itu, sehingga berlinanglah air matanya. Beliau memahami bahwa ketika turunnya ayat ini, bahwa tugas kerasulan Rasulullah SAW sudah selesai. Oleh sebab itu beliau berpikir bahwa beliau akan berpisah dengan Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di mana orang lain tidak mempercayai Rasulullah, maka beliau mempercayainya, sehingga beliau digelari As-Siddiq, adalah orang yang selalu membenarkan
tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau yakin itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri daripada orang yang mengikuti Islam secara kafah, selalu berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin di permukaan bumi ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering disampaikan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat setiap minggu, anggap saja satu pekan sekali, selalu dibaca oleh umat Islam. Sekalipun tidak semuanya membaca, akan tetapi kita mendengarkan khotib-khotib yang membacanya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mati seolah-olah Allah tidak rela kepada kita. Jangan kalian mati. Jangan dulu kalian mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati sebelum melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sempurna apa yang telah kalian lakukan, sebelum mengamalkan seluruh ajaran-ajaran Islam. Seolah-olah Allah memberitahu kita tidak rela seluruh hamba-hambanya itu meninggalkan dunia ini dalam keadaan kafir, dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Berpegang teguhlah kepada tali Allah seraya berjamaah, dan jangan berfirqah-firqah, jangan berkelompok-kelompok, jangan bercerai-berai. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat yang selalu melaksanakan Islam secara kafah, cirinya adalah selalu menyampaikan hal ini kepada saudara-saudaranya yang lain, saudara-saudara. Kemudian yang keempat, selalu berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ruhama'u bainahum. Itu ada di dalam surat Al-Fat ayat 29. Mereka selalu berkasih sayang di antara sesama mereka. Bahkan di awal ayatnya itu asyidda'u 'alal kufar. Mereka selalu keras terhadap orang-orang kafir. Artinya keras terhadap perlakuan kekafiran yang ada di permukaan bumi ini. Mereka selalu berkasih sayang di antara sesamanya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tetap menjalin persaudaraan seiman yang seutuhnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Apabila terjadi sesuatu terhadap saudaranya, maka dia akan selalu berusaha mendamaikannya agar mereka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan sejati umat Islam tidak hanya bisa diucapkan dengan mulut saja, akan tapi diwujudkan pertama adalah dengan melaksanakan sholat berjamaah. Ini saudara-saudara, sholat berjamaah adalah merupakan salah satu wujud persaudaraan kaum muslimin, sehingga satu dengan yang lainnya saling tahu, saling menyentuh antara satu dengan yang lainnya, sehingga dikatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yasuddu ba'duhu ba'da. Satu tubuh bagaikan satu tubuh, yang lainnya sakit, maka yang lainnya pun ikut sakit. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ciri daripada orang yang melaksanakan Islam secara kafah, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka aku akan menambah nikmat itu kepada kalian. Akan tetapi jika kalian ingkar terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka ketahuilah azabku sangat pedih, kata Allah. Ini adalah merupakan salah satu daripada ciri orang yang melaksanakan Islam secara kafah. Kemudian yang ketujuh, tetap menegakkan sholat wajib dan yang sunnah-sunnahnya. Ciri khas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengakui sebagai umat Rasulullah SAW, bukan hanya melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, akan tetapi sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semua dilaksanakan, sekalipun yang sekecil-kecilnya. Umpamanya, contoh gampang saja, minum dengan membaca bismillah, mengangkatnya dengan tangan kanan, atau makan dengan bismillah, atau menyuapinya dengan tangan kanan, atau bertemu saudaranya dengan menyampaikan salam. Itu adalah merupakan ciri khas orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang kedelapan, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang tertinggi. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kalau digambarkan dalam kehidupan ini, kedua-duanya tidak bisa dipisah, bagaikan satu tubuh kita ini. Al-Quran ibarat kepala kita. Al-Quran ini ibarat kepala kita. Apabila kepala ini terlepas dari badan, maka badan kita tidak akan pernah bisa berjalan. Maka badan kita anggap sunnah Rasulullah SAW yang berjalan di permukaan bumi ini, yang menyampaikan risalah Al-Quran itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesembilan, ciri khas sebagai orang yang melaksanakan Islam secara kafah, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak dibahas, terutama di dalam medsos, media sosial pada hari ini, yaitu surat Al-Ikhlas dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saya sentil bahwa lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia oleh para ulama pada saat itu adalah merupakan kandungan sebagian kecil daripada Al-Quran. Terutama sila pertama, lahirnya ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah lahir di ayat pertama surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu adalah Esa, ketuhanan yang Maha Esa, yang dicantumkan oleh para ulama dan menjadi dasar daripada negara Republik Indonesia. Itu adalah Al-Quran, saudara-saudara. Maka apabila kita disuruh memilih atau ditanya oleh orang lain tentang hal ini, maka jawablah bahwa Pancasila itu adalah sendi-sendi Islam yang dikeluarkan oleh para ulama, yang dijadikan dasar negara Republik Indonesia, saudara-saudara. Jangan dikatakan kaum muslimin adalah orang yang anti Pancasila. Tidak, saudara-saudara. Salah besar kalau kaum muslimin dianggap orang yang anti Pancasila, sedangkan Pancasila adalah merupakan anak cicit daripada Al-Quran, saudara-saudara. Lahir dari Islam. Pancasila ini akan selalu bentrok kalau tidak lahir dari Islam.
dari dulu sampai dengan sekarang, bahkan sekarang mau dirubah-rubah oleh manusia yang tidak bertanggung jawab di negara ini, saudara-saudara. Kita tidak boleh diadu domba oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Mereka adalah kaum yang tidak bertuhan. Mereka adalah kaum ateis, mempengaruhi kita sehingga mengadu domba antara kita, mengadu domba polisi dengan rakyat, mengadu domba dokter dengan pasien, mengadu domba TNI dengan polisi, dan lain sebagainya. Kita diadu domba sedemikian rupa oleh orang-orang ateis ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, wajib kita ketahui bahwa umat Islam adalah satu. Jangan kita berpencar, jangan kita bercerai-berai, jangan bicarakan hal-hal yang lain ke dalam Islam, saudara-saudara. Ingatlah bahwa kita adalah merupakan satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah merupakan simbol kita yang tidak bisa dilepaskan dari raga kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, sebagai akhir khutbah ini, saya mengingatkan kepada saudara-saudara kita, jangan terpancing. Jangan terpancing kita dengan emosi-emosi orang-orang yang di luar Islam agar mengadu domba di antara kita, saudara-saudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.